Selamat malam Brides to be. Selamat datang lagi di Instagram Live at The Bride Story. Bersama saya Belbi Reski yang akan memandu Instagram Live malam hari ini. Nah, di momen Wedding Week Celebration kali ini yang berlangsung dari kemarin tanggal 28 September hingga 2 Oktober, kita menghadirkan beberapa series Instagram Live spesial. Nah, untuk kali ini temanya tentang makeup pengantin. Brides to be yang sedang menghitung bulan menuju hari H, kalian apakah sudah menemukan makeup artis yang tepat? Nah, hari ini pas banget nih, karena kita akan ngomongin tentang tips memilih makeup yang tepat. Apa sih yang bisa apa sih, gimana caranya menemukan makeup artis yang cocok, lalu dengan tes makeup itu seberapa penting, dan apa saja sih dari sampai budget gitu kan, dan sampai kapan harus berapa bulan sebelum hari H untuk memesannya. Nah, hari ini kita akan mengajak salah satu makeup artis yang udah cukup dikenal, ya, Kirana Fari. Teh Kirana ini, mari kita panggil. Ya, hai Teh. Hai. Apa Halo, kabar? ketemu Ketemu lagi sama lagi. aku ya. Iya. Apa kabar Teh? Baik, Alhamdulillah. Apa kabar? Baik Teman-teman juga. Bright Story juga. Iya, baik juga. Oke nih, Teh Kirana. Nih tadi aku sudah bocorin sedikit nih kalau kita hari ini akan ngomongin tentang tips memilih makeup artis yang tepat untuk nanti di hari bahagia pengantin gitu. Hmm. Nah, mungkin banyak orang yang udah tahu nih Teh Kirana tuh nggak cuman makeup aja, tapi juga wedding consultant ya Teh. Nah, sebenarnya kan dua-duanya tuh udah profesi yang lama nih gitu. Sebenarnya dulu tuh Teh Kirana tuh duluan yang mana sih, dan udah berapa tahun tuh makeup dulu apa ke wedding organizing dulu? Oke. Mana dulu ya pertanyaannya. Jadi, em, sebetulnya aku udah mulai make upnya dari tahun 97. Tuh, udah lahir belum? Udah ya? Hmm. Udah lahir Gen Z ya? ya Teh. Udah. Ya, dari tahun 97 tuh aku udah mulai make up. Karena waktu itu tuh konteksnya bantuin ibu kan. Nah, di tahun 97 itu tuh belum ada WO gitu kan ya. Belum ada wedding consultant tuh belum ada gitu. Belum Jadi banyak ya. belum banyak. Jadi kalau dulu tuh mungkin kalau sekarang namanya sanggar-sanggar gitu kan ya. Nah, Ya. sanggar-sanggar itu tuh zaman dulu tuh memprovide segala macam yang berhubungan dengan wedding. Contoh nih, dekornya, abis itu catering, abis itu segala macam deh. Pokoknya tuh biasanya tuh nanyanya ke sanggar atau ke perias gitu. Jadi karena ibu aku tuh perias dan punya sanggar dulu, jadi kita tuh anak-anaknya terbiasa untuk handling itu, handling kebutuhan klien lain selain make up gitu. Nah, titik baliknya adalah pada saat aku nikah. Jadi tahun 97 sampai dengan aku nikah 2000, lupa nih, nikah 2004. 2004 itu aku masih make up. Meskipun belum sekonsisten sekarang. Karena masih yang mau jadi apa ya aku nanti, mau jadi make up artist atau mau jadi apa ya, masih gitu. Hmm. Nah, titik balik itu waktu saat aku nikah kan otomatis semuanya ngerjain sendiri ya. Karena belum ada WO kan zaman itu kan. Jadi ngerjain sendiri. Abis itu uh, seminggu beberapa hari setelah itu tuh aku sakit sampai sempat Itu masuk sebelum rumah nikah sakit tapi. setelah nikah. Ja- Jadi pada saat Oh, nikah itu kan setelah. ngurus ngurus sendiri kan semuanya. Nah, habis itu tuh aku sakit. Nah, dari sakit itu benar-benar mikir ini kalau semua pengantin kayak gini caranya, maksudnya artinya mungkin aku juga nggak ngerti sih kenapa aku sampai segitunya. Biasa ngurusin nikahan orang, terus sekarang ngurus nikahan sendiri kan otomatis kayak pengen lebih effortnya tuh kayak lebih dari yang lain gitu kan. Nah itu sakit terus aku pikir ini kayaknya kalau pengantin-pengantin lain yang nggak paham, karena aku dulu sedikit banyak paham, kalau pengantin-pengantin yang nggak paham mungkin bisa jadi lebih capek ya. Nah dari situ baru tuh berkembang mendengar kata WO atau adanya WO itu sekitar tahun 2006 apa 2007 gitu, kayak apa kita bikin WO aja ya gitu. Nah dari situ jadi baru mulai tuh jalan si wedding consultantnya, tapi awalnya memang dari make up dulu gitu.
Hmm, berarti pada saat itu kayak sembari kok yang datang gitu ya, misalnya tawaran-tawaran yang datang itu mungkin kebanyakan dari makeup, terus akhirnya tahu, oh Teh Kirana juga bikin WO gitu kali ya. Nah, betul, betul. Jadi awalnya iya, tapi lama-kelamaan gak jauh dari mulai starting awal itu adalah saling justru yang temen orang-orang yang nyari WO terus kayak lo ini juga ada make up ya tuh pengen lihat juga make upnya oh ternyata make upnya Kirana ini oke deh sekalian bahkan tapi sampai sekarang nih aku sama WO Kirana Wedding Planner itu nggak sama sekali punya paketan tuh kita nggak punya jadi kalau mau mungkin beberapa WO ada yang nih ownernya juga makeup artist terus jadi dia punya paket kalau kita sama sekali nggak ada sampai semua orang nanya kayak bingung kok ada make upnya maksudnya Kirana tapi nggak pernah punya paket sama Kirana emang kita nggak pernah punya paket karena kita tuh sepemahaman bahwa yang namanya make up atau dekor event foto itu semuanya sesuai dengan selera nggak sih? Ya kan? Jadi Mm-mm, belum iya, iya. tentu nih mau pakai KWP abis itu cocok juga make up dengan aku atau yang make up dengan aku juga memang belum berkesempatan atau belum berjodoh dengan WO-nya gitu. Lucu ya, unik juga ya. Lucu ya. Nggak ada Terus paketan. ada lagi loh, ada lagi yang lebih lucu lagi tuh kayak baru beberapa waktu lalu lah gitu. Jadi sudah booking make up melalui admin aku, habis tuh ngubungin admin KWP, terus ngajak ketemuan kan, singkat cerita ngajak ketemuan, terus mungkin beberapa klien yang biasa gitu kan belum paham bahwa kirain kalau pakai wedding planner atau pakai WO adalah semua vendor sudah di-arrange oleh kami atau sudah dipilih oleh kami. Jadi misalnya nih kita datang ke WO abis tuh yaudah nih si dekornya ini gitu kan mungkin beberapa masih berpikir seperti itu jadi itu begitu langsung ngobrol sama konsultan kita di wedding planner tuh bilang yaudah deh boleh pokoknya saya mau nikahannya begini 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 tapi kalau makeup tapi nggak apa-apa ya kalau saya nyari sendiri katanya gitu Mm-mm. oh ya nggak apa-apa banget semua vendor kalau memang punya suggest sendiri juga kita nggak apa-apa iya kita udah ada oh ya boleh tahu nggak siapa makeupnya gitu ada saya pakai Kirana Fari terus konsultan kita ngakak itu tuh kayaknya Karena sering maksudnya lumayan sering sih kayak gitu bahkan berarti sebenarnya kecele. goals kita sampai kan artinya Mm-mm. bukan bukan salah satu mau menunjang ke yang lain tapi memang harus maju bersama dengan prestasi masing-masing gitu. Iya, 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 iya. Oke. Balik lagi ke soal MUA nih ya, MUA. Kak, zaman sekarang tuh kebanyakan tuh brides to be carinya kan di Instagram yang liat-liat gitu. MUA Mm-mm. zaman sekarang juga portonya banyak banget di Mm-mm. Instagram gitu. Plus TikTok Nah, nggak ya gimana sekarang? sih? Nggak ya? Iya, sama Plus TikTok TikTok benar. ya? Mulai Aku nggak banyak, punya iya, TikTok nih. Mm. masih ada waktu kok aja. Masih ada. Nah, nah, gimana sih taunya gaya makeup yang cocok hanya dari katakanlah dari Instagram ya. Sebenarnya cukup kayak kita cukup suka aja tuh cukup nggak sih atau kayak seberapa apa ya, seberapa eh, pertimbangannya untuk memikirkan baju misalnya atau dekorasi pernikahan nanti. Hmm. eh ini juga ada yang nanya kan pas banget nih galau milih muat takut cocok nggak cocok gitu ya Eh, apa bagi tips sebetulnya sih media sosial itu sekarang sangat mempermudah nggak sih mempermudah kita untuk mencari apapun tuh kayak malam ini aku butuh buat besok pagi itu gampang banget tuh search di sosmed gitu tapi kan balik lagi kalau untuk makeup khususnya kita mau bahas makeup nih makeup khususnya kayak bagus di kamu belum tentu cocok di aku gitu kan ya itu sebenarnya yang kita jadinya ini orang-orang oke nih terus kitanya cocok nggak nih gitu kan nah aku selalu nih kalau teman-teman kalau klien-klien aku nonton nih pasti kayak begitu duduk hadap-hadapan mau mulai makeup tuh kayak kamu tahu aku dari mana selalu itu kayak kalimat hampir kalimat pertama yang aku tanya gitu kamu tahu aku dari mana uh, sebari punya statistik buat diri sendiri nih uh, berapa persen yang jawab dia tahu dari sosmed atau berapa persen juga yang jawab dia tahu dari temennya lagi gitu. Aku tahu dong tahu Teh Kirana dari Instagram, tapi temen aku tuh pakai, terus aku tuh datang langsung, terus aku lihat, terus aku tanya sama teman, intinya dia satu mengandalkan power of mouth itu penting dan dia menanyakan referensi ke temannya yang pasti temannya tuh either teman dekat atau memang teman yang sudah sepemahaman dengan selera dia gitu. Jadi aku tuh pernah nanya sama si A, terus dia tuh kan apa-apa sama dengan aku tuh. Jadi pas dia bilang, udah Teh Kirana aja misalnya, ya udah aku langsung ke Teh Kirana gitu. Nah kalau memang nanya kita tuh apa namanya cocok bau cocoknya gimana, nggak banyak ya orang yang begitu
di make up tapi ternyata nggak cocok gitu kan. Itu kan yang sebenarnya yang jadi yang harus kita hindari gitu. Makanya banyak berkomunikasi juga kali ya dengan makeup artisnya, mau style seperti apa, terus si tema weddingnya itu seperti apa, bajunya itu seperti apa, kan harus disesuaikan ya. Ya jadi berarti selain oh nggak cuma ngeliat oh suka nih gaya makeup gini, tapi mungkin juga kayak oh nanti kira-kira cocok nggak ya aku pakai baju ini dia dengan gaya makeup itu juga penting ya Teh ya. Oke, nah kalau misalnya sudah menghubungi makeup artis yang diinginkan, biasanya tuh apa sih informasi-informasi yang dibutuhkan sama makeup artis yang si brides to be harus share selain tanggal pernikahan Teh? Informasi dari makeup artisnya Dari maksudnya gimana? dari pengantinnya, kayak selain tanggal Oh, pernikahan gitu, biasanya Teh Kirana nanya apa aja sih gitu? itu tadi tuh, kamu temanya gimana, tema nikahnya gimana, Hmm. di mana venue-nya, itu kan buat aku sebagai makeup artist tuh pengaruh terhadap ya macam-macam ya, terhadap tone, terhadap warna apa nanti yang lebih dominan yang kita mau kasih ke dia gitu. Itu aja sih sebenarnya, jamnya mau yang pagi atau yang malam kayak gitu-gitu sih. Oh, teknis ya sebenarnya Iya, ya. betul 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 Teknis. teknis. Oke. Oke, kalau tes makeup nih, kayaknya sekarang Mm-mm. hampir semuanya itu kalau mau booking MUA itu pakai tes makeup ya. Itu Mm-mm. seberapa penting dan gimana kalau misalnya pas tes makeup itu menemukan ketidakcocokan atau kurang puas? Itu harus gimana Oke. tuh, Teh? Kalau aku terus terang, kalau memang booking aku nggak disatu paketkan dengan tes makeup gitu. Jadi kalau memang tes makeup, BB ada Hmm. sesi lain. Nah, eh, karena buat aku kayak gini, kalau orang milih aku, yang tadi balik tadi, dia sudah tahu genre aku seperti apa, tone makeup aku seperti apa, style aku seperti apa, bener nggak sih? Tapi kalau aku justru yang membutuhkan tes makeup, menurut aku adalah kita sendiri, makeup artist, kita harus tahu jenis jenis kulit kliennya, matanya sensitif atau enggak. Nah, kalau dari pemahaman dari pihak aku tuh seperti itu sih. Jadi butuh tes make up apa enggak tuh lebih ke akunya. Kayak contoh gini, misalnya aku hari itu hanya punya waktu 1 jam untuk make up. Oke, aku prefer nanya sama admin aku, ini anak bisa tes make up dulu nggak? Kalau bisa, aku mau tes make up dulu gitu. Hmm. Jadi nanti tuh aku udah yang nggak udah nggak yang raba-raba lagi, mesti pakai complexion apa, pakai bulu mata jenis yang mana gitu. Tapi kalau kalau itu eh pengantin yang harus make up sama kita, milih sama kita, ya itu lebih ke balik lagi apa ya? Rasa confident-nya kan beda-beda. Kalau memang merasa kayak teman aku pakai sih tapi cuman aku masih belum yakin, ya udah tes makeup nggak masalah. Dan kalau memang ternyata pada saat tes makeup itu belum cocok, ya mungkin bisa dibicarakan sama makeup artisnya, aku kurang ini, aku mungkin lebih nyaman begini, lebih nyaman begitu, gitu sih so far. Tapi so far sih alhamdulillah selama tes makeup belum pernah sih aku yang nggak ada jadinya nggak cocok gitu. Alhamdulillah, karena tadi Hmm. ngobrol, kayaknya ngobrol itu dengan semua vendor penting sih ya. Ya nggak sih? Vendor Ya, ya, apapun, ya. nggak cuma make up gitu, harus bener-bener kayak ngasih tahu keinginan dia apa, kebutuhan dia apa, dan lain-lainnya. Ya, ya, ya. Berarti mungkin buat brides to be gitu yang lagi mikir apa ya, mikir kayak ngebayangin nanti tuh tes makeup kayak apa sih gitu. Mungkin Mm, takut, aduh kalau nggak cocok gimana ya? Ya mm, karena mm, yang penting nomor satu itu ngobrol gitu ya. mm, mm, Biasanya mm, dengan mm. si komunikasi itu kan kita udah lihat nih portonya gitu ya. Misalnya portonya Teh Kirana di Instagram kita udah tahu gitu kan. Mm, Nah, mm, itu kan berarti kan sebenarnya udah ada kecocokan di situ kalau mau gitu ya mm, sama Teh mm, Kirana. mm, Berarti nanti tinggal diskusinya aja mm, dan mm. di lapangannya gitu ya Teh ya. Betul Nah betul. itu oke. Oke, nah balik lagi ke tes makeup nih ya, Mm, atau mm, makeup proses makeup secara keseluruhan gitu ya. Selain emang kitanya tuh puas dengan hasil makeup gitu, sebenarnya ada nggak sih faktor lain yang sebaiknya calon pengantin pertimbangkan untuk menentukan apakah oke aku pakai makeup artis ini. Misalnya contohnya nih lah faktor kebersihan, apalagi sekarang zaman mm, pandemi ya Teh gitu, atau mm, kayak oh komunikasinya enak atau enggak gitu. Tuh mm, mm. seberapa berpengaruh sih faktor itu Teh? Kayaknya pengaruh banget ya. Ini juga FYI, kayak sebelum pandemik tuh, kalau mungkin teman-teman tuh udah tahu banget serigid apa aku soal itu gitu. Aku tuh paling riuh gitu soal kebersihan, kayak asisten aku udah tahu, misalnya aku punya pengantin pagi terus nanti sore ada lagi, itu sponge harus ganti baru, brushes itu harus langsung dicuci pakai apa brush cleaner, tapi yang nggak perlu dibilas itu. Kayak gitu-gitu tuh. Terus setiap pakai terus langsung dilap. Terus dari sebelum zaman pandemi tuh aku orangnya gitu. Kebetulan aku orangnya rada apa ya,
rada bukan taktil ya, kayak ada jijian aja gitu kalau ngeliat sesuatu yang kayak ih apaan sih itu gitu, kayak suka gitu. Nah, cuman lebihnya lagi kalau di pandemik ini ya tadi lebih kayak lebih harus pakai alat steril gitu, harus sering semprot alkohol, itu kayaknya penting. Tapi kalau sebagai klien juga menurut aku itu haknya loh buat nanya, ya nggak sih? SOP kebersihannya gimana? SOP pekerja di saat pandemi ini gimana, itu juga hak buat klien. Tapi kita sebagai vendor tuh juga ada kewajiban kita untuk kasih kasih penjelasan sama sama klien kita, either itu kita taruh di highlight story gitu ya, atau memang kita sering juga info, atau pada saat booking terus kita kasih kayak satu penjelasan bahwa ini loh riders kita gitu, soal kebersihan, soal uh, kalau aku tuh mohon maaf sampai jumlah orang yang ada di ruang make up itu aku tentukan. Mohon maaf karena bukan berarti pengen dieksklusifkan atau enggak, tapi kan lebih ke kenyamanan bersama. Gini loh, kita di masa pandemi ini masker itu udah kayak fardu ain, wajib banget ya. Tapi kan ada orang yang nggak pakai masker loh. Pengantin kita kan nggak pakai masker. Jadi kalau terlalu banyak orang di ruangan itu, terus kitanya juga tidak patuh pada prokes, kan at least lu nggak usah ngargain gue deh gitu ya. Lu ngargain pengantin kita nih yang hire kita Punya gitu. acara Misalnya nih ada yang vendor-vendor lain, betul ada vendor-vendor lain yang memang mungkin belum seintens kita soal SOP kebersihan dan lain-lain, tuh aku bisa kayak gitu. Di awal-awal banget aku sempet jutek banget tuh, kayak yang pakai maskernya gitu, kayak yang udah terkenal tuh, kayak terus pikirannya ribet banget tuh, kayak ya udah nggak apa-apa, yang Satgas penting ya, jadi Satgas. iya pengantinnya kan nyaman gitu ya, kita kan nggak tahu ya virus datangnya dari mana aja kan gitu. Iya, Balik lagi nggak mesti masa pandemik, kalau nggak pandemik juga emang harus bersih. iya, iya, iya. Justru masa pandemik harus 2 kali ya Teh, lebih Iya bersih. betul, harus ekstra, Iya. harus ekstra. Aku tuh sampai cotton bud aku aja, ya pokoknya teman-teman yang pernah make up sama aku tahu banget ya, cotton bud aku tuh kayak per bijinya tuh yang aku beli di yang ada plastik per satu bijinya. Iya. Soalnya aku Oke. tuh kayak paling sebel ya kan, kayak kata mbak terus nyampur-nyampur terus kayak kayak tuh, aku udah kayak Kena merinding banget tangan. kalau iya merinding banget kalau udah lihat yang kayak begitu Udah gitu. ngambil cotton buds, udah kayak ngambil makanan ya. Iya kan, iya kan. Nah, Iya. Nah, oke, berarti kalau ngomongin soal prokesnya Teh Kirana tuh tadi udah kesebut tuh ya, salah satunya dengan membatasi jumlah orang di dalam ruangan gitu ya. Terus betul. masker, face shield itu udah pasti Iya, wajib lah ya Teh ya iya. gitu. Dan Kalau semprot-semprot face tuh udah shield pasti. malah gini, kalau face shield aku Mm-mm. sendiri nggak pakai face shield loh. Pernah awal-awal tuh aku pakai face shield, tapi nggak tahu itu kan maksudnya tuh kayak masing-masing ya. Aku tuh akhirnya cari tahu apa sih fungsi face shield itu, kan menghindari droplet. Karena kebetulan aku juga pakai kacamata, dan kacamata aku tuh nggak pernah kecil bentuknya, selalu gede, dan si masker aku tuh pasti ada dalam sini. Ya, Jadi menurut ya. aku kayak aku udah cukup pakai ini aja. Karena pernah pakai face shield tuh kayak, "Aduh, kok aku pusing lama-lama nggak bisa lihat ya." Oh pernah lagi ada kejadian lucu. Jadi gini, jadi subuh-subuh itu aku datang ke ruang makeup, terus aku sholat dulu kan, wudhu kan, buka kacamata, habis itu pakai face shield, terus kayak aduh kok ini ya, kok kayak makeup aku tuh nggak rapi-rapi gitu, udah beres makeup complexion, udah beres complexion, terus asisten aku kan bilang, ibu nggak pakai kacamata? Hah, nanti yang di sini face shield bukan kacamata aku. Kan Oh, sama-sama di sini gitu. ya. Iya. Iya. Oke. Balik lagi nih ke tentang makeup pengantin lagi nih. Jadi kan Mm-mm. tentu saja nih di Indonesia pengantin adat itu banyak banget ya. Daerahnya itu Mm-mm. macam-macam, suntingnya beda dan kebayanya segala macam Mm-mm. beda nih. Kalau misalnya ada pengantin yang akan melakukan upacaranya tradisional gitu, Mm-mm. seberapa penting dia itu memilih makeup artis itu yang emang udah pengalaman merias pengantin daerah? Atau Mm. semua makeup artis itu sebenarnya bisa gitu? Mm-mm. Nah, ini juga sebenarnya jadi ambigu ya untuk beberapa orang gitu. Kadang-kadang gini, kamu milih dia kenapa sih? Ya karena dia udah sering tuh pakai adat Batak. Karena Kirana udah sering tuh pakai adat Sunda. Kayak buat aku korelasinya kecil ya. Karena gini, makeup artist tuh sebetulnya bukan dia bisa adat apa. Kalau dia bisa adat apa itu sebenarnya lebih ke orang adat nggak sih? Ya, Ya ya. kan? Makeup artist tuh menurut aku seninya adalah justru dia harus bisa bikin semuanya berimbang. Artinya pada saat dia acaranya modern aja ya berimbang, nggak perlu terlalu warna-warna yang shocking gitu. Tapi pada saat dia pakai sunting misalnya, atau pakai bulang misalnya, ya dia juga nggak harusnya lebih dinaikkan sedikit dari ton modern, dari ton apa namanya pesta-pesta santai gitu sih menurut aku. Jadi makeup artist perlu tahu adat ya,
ada baiknya lah, nggak ada maksudnya itu nggak jadi berat buat makeup artisnya, cuman bukan berarti si makeup artis A itu bagus untuk acara untuk adat A, makeup artis B bagus untuk adat B. Menurut aku enggak sih. Oke. Berarti buat brides to be nggak usah apa ya, nggak usah terlalu takut. Oh, pengen nih pakai si makeup artis ini, tapi kok dia belum pernah pakai makeupin pengantin adat aku ya. Jadi sebenarnya Mm-mm. nggak usah khawatir ya, karena Iya, bagaimanapun, karena bagaimanapun makeup artis itu sebenarnya bukan melihat adatnya, tapi lebih melihat struktur mukanya gitu kan, betul, baju yang dia pakai apa, betul, headpiece-nya seperti apa gitu betul, ya Teh ya. betul. Kalau konteksnya mencari makeup artis itu bukan jadi poin utama. Gitu ya. Oke, Balik lagi oke. tadi harus komunikasi kalau menurut aku, karena gini kan, misalnya pakai suntiang. Suntiang itu identik dengan lipstiknya harus merah, atau pakai adat Jawa lipstiknya harus merah. Misalnya tapi mereka sendiri nggak mau lipstiknya merah. Itu sebenarnya tinggal dikomunikasikan, bukan berarti kayak gue nggak mau pakai Kirana habis lipstiknya merah terus misalnya gitu. Itu bukan berarti. Karena kan nggak ada makeup artist yang dicap dengan karakter warna tertentu gitu, misalkan si itu warnanya selalu merah, ya enggak sih. Oke, oke. Kalau itu tadi soal pengantin adat ya. Kalau misalnya kondisi kulit nih Teh, harus nggak sih gimana kita infonya ke makeup artist soal kondisi, kalau kita punya kondisi kulit tertentu atau kita lagi pakai produk dokter kulit nih Teh? Iya, baik bang. Baiknya memang harus. Kalau di aku nih, balik lagi di aku setiap ada yang booking, aku langsung kasih term condition. Jadi misalnya nih, jika memang menggunakan perawatan dokter intensif, mohon diberhentikan H-1 bulan gitu. Lalu misalnya apa ya, mohon diinfokan juga jika menggunakan extension lashes. Karena kalau extension lashes memang untuk beberapa kan memang sulit ya gitu. Bahkan beberapa teman-teman aku makeup artist juga ada yang nggak bolehin untuk pakai extension lashes. Artinya kalau pada saat mendekati hari H, mohon untuk extension lashesnya dicabut dulu, copot dulu gitu. Itu sih penting banget sih menurut aku untuk informasi, atau nggak misalkan kayak aku info misalnya ke admin atau langsung ke kitanya info kalau memang mata aku tuh super sensitif, misalnya nggak cuma dipakein bulu mata atau eyeliner, bahkan cuma diusap aja tuh bisa kayak kedip-kedip atau keluar air mata. Itu penting banget kan, balik lagi komunikasi emang kerja sama. Balik lagi ya, kata Iya aku sih. juga kita hire vendor apapun itu yang dinilai adalah kerjasamanya, bahwa kita akhirnya sukses banget tuh nih make upin ini, atau sukses banget nih bajunya bagus atau apa gitu, sebenarnya pasti dari komunikasi. Mm-mm. Kalau soal produk dokter kulit tuh Teh, kenapa sih sebenarnya harus diinfokan dan kayak tadi Teteh diberhentikan 1 bulan sebelum itu alasannya apa ya? Nah, oke, sebenarnya bukan dokter kulitnya. Jadi sebenarnya ini contoh tadi, tapi ada spesifikasi, misalnya kan kalau lagi perawatan itu kan ada fase exfoliate ya. Ini kebenaran kan Iya. asisten Oh aku ya. tuh, asisten pribadi aku yang make up nih kan kebetulan dia adalah suster di dokter kulit. Jadi aku enak banget tuh. Jadi tinggal dia tuh yang info ke klien-klien gitu, kayak lagi fase apa nih sekarang perawatannya. Oh, kita lagi exfoliate gitu. Boleh diberhentiin dulu ya krim exfoliate-nya, atau konsultasi ke dokter kamu. Bilang kalau kamu mau acara nikahan, biasanya dokter tuh kayak nggak akan mengganti apanya, jangan dipakai gitu loh. Iya, Nah, iya. balik lagi komunikasi. Kalau aku dulu, aku sempet kan eh kecelakaan gitu. Jadi ya di muka aku tuh kayak kena luka bakar gitu. Jadi itu pasti kan harus intensif ya pemakaiannya, nggak boleh bolong sama sekali, karena kalau bolong tuh bisa perih atau harus ulangi lagi tuh. Nah, ada kayak gitu. Nah, itu pada saat aku mau make up, ingat ada aku mau nikah, aku langsung bilang, padahal ada aku mau nikah, tapi aku kan juga mau di make up, jadi aku tuh Iya. bilang, Dok, ini aku mau make upan, nggak, bukan make up sehari-hari, jadi aku mendingan gimana, oke nanti kamu kasihnya krimnya krim apa, krim non kalau nggak salah tuh, jadi baru kita diganti. Jadi biasanya kalau untuk yang komunikasi aku saranin untuk konsultasi sama dokter. Kalau misalnya dokter bilang nggak apa-apa lanjutin aja, itu oke kok, nggak apa-apa, nggak exfoliate, ya udah nggak apa-apa. Aku sih lebih ke exfoliate-nya ya, karena kan kalau lagi exfoliate itu perih kan, kebayang nggak Iya. sih perih, abis itu kita dikasih Sorry. complexion, hard complexion gitu, Mm-mm, itu pasti mm-mm. pasti nggak nyaman gitu sih, lebih ke itunya. Ya, karena makeup pengantin juga pasti berat ya Teh ya, banyak Iya, gitu kan. betul. Ya itu bener banget sih, harus buat yang brides to be lagi Mm-mm, perawatan kulit ke dokter kulit itu benar harus dikonsultasikan ke dokter kulit, karena kita pernah Instagram live dengan dokter kulit juga, dia juga mm-mm. menyarankan kalau mau menikah bilang gitu, karena nanti dokter kulit pasti akan kasih meringankan itu, kayak oh ya nggak Betul. apa-apa kalau gitu ini dihilangin gitu kan, dan Iya, itu betul, sebenarnya betul. tidak masalah, tidak akan apa ya, Betul.
merusak rangkaian perawatan itu ya Teh ya. Betul. Iya. Kalau memang dokternya bilang, ya udah berhenti aja dulu nggak apa-apa seminggu, ya udah berhenti. Tapi kalau misalkan dokternya bilang nggak usah ganti krim, ya makanya konsultasi aja. Ya, benar. Lagian juga sebenarnya paling kan berhentinya 2-3 hari, ya Iya, kan Teh ya? Betul. betul. Oke. Nah, sebenarnya nih ya Teh, tadi sempat nyebut gitu ya, riasan pengantin kan cukup berat gitu ya, tebal dan Mm-mm. segala macam gitu kan. Sebenarnya jadi apa sih yang membedakan gitu kan riasan pengantin itu beda sama riasan yang event-event lainnya gitu. Misalnya dari produknya bedanya kayak apa, terus durasinya. Nah, itu gimana tuh? Untuk memberikan gambaran pada bride to be. Sepertinya Teh Kirana reconnecting ya. Kita tunggu dia kembali. Ya. Iya, Teh Kirananya keluar. Oke. Ya ampun, Nah, kenapa aku reconnecting halo. ya? Padahal cuma ke swipe gitu Iya, aja tuh langsung reconnect ya. Ya Allah, maaf, maaf, maaf. nggak Jadi apa-apa. gimana gimana? Ya, tadi pas di pertanyaan berikutnya. Nah, tentang si rias pengantin ini Teh gitu. Kenapa Hmm, sih dia itu spesial berbeda gitu lah ya sama riasan event-event yang lainnya hmm, gitu ya. Mungkin oke. apa sih bedanya dari mungkin produk yang dipakai, terus Hmm, durasinya, prosesnya tuh gimana sih Teh? pasti juga kan ini nggak bisa dipungkiri ya, ini curhatan para mua-mua nih, karena kan ada gini juga klien, aku sih kliennya apa nih, acaranya kecil aja, jadi aku mungkin bisa dimasukkan ke dalam kategori make up party gitu ya kan, jadi karena kan price-nya Iya, beda ya, price make up iya. party, price list wedding itu kan beda, jadi pasti ada gitu, kayak aku cari di rumah aja kok gitu, jadi aku tuh mungkin bisa masukin engagement gitu, padahal itu dia wedding gitu kan ya memang kenapa ada perbedaan terutama di prices ini korelasi kan jadinya ya gitu, Iya. korelasi sama si pricesnya adalah karena makeup wedding itu satu membutuhkan ketelitian lebih di antara acara lainnya, kayak apa ya, kayak kalau udah megang-megang wedding terus ya kita nggak bisa nyambi-nyambi lagi abis ini, kalau buat aku sih gitu ya, abis megang apa namanya, megang bride abis itu aku pegang mamanya atau aku pegang uh, apa lagi sister Sister misalnya ya. gitu kan nggak bisa gitu, jadi benar-benar harus fokus ke pengantinnya karena memang dibutuhkan kerapihan, ketelitian lebih di antara makeup-makeup yang tadi aku sebutkan gitu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan aku pernah juga sih request kayak ini anakku pengen pakai Kirana tapi aku juga ibunya pengen pakai Kirana. Gimana ya? Oke, boleh tante, tapi tante lebih dulu ya di makeupnya. Kenapa lebih dulu di makeupnya? Jadi aku lebih fokusnya nanti ke anaknya meskipun ke tante udah selesai tapi aku nggak apa namanya nggak jadi ke trader ke anaknya gitu. Nah itu pernah juga. Nah tapi memang bedanya si makeup wedding itu sih ketelitiannya, coveragenya. Artinya gini, aku mau tipis-tipis aja. Bukan berarti tipis tapi kekurangan atau memang lagi ada bekas sisa jerawat atau apa itu tidak, Hmm. nggak ketutup. Bukan berarti. Jadi looknya tetap tipis tapi covernya harus sempurna. Nah itu sih makeup makeup pengantin. Lalu jangan sampai nangis abis sungkem abis tuh hilang semua gitu ya. Atau misalnya bleber. Atau jangan sampai apalagi ya keringetan abis itu juga lodoh. Nah itu kan sebetulnya poin-poin itu mesti putar otak ya, gimana caranya nggak terlalu terlihat tebal tapi juga dia harus tahan lama, anti badai ya katanya gitu, anti badai gitu ya, emang hujan-hujanan ya pengantinnya gitu. Nah itu tuh gimana caranya, itulah memang diperlukan menurut aku, kan nggak serta merta yang baru belajar make up terus jadi make upin wedding kan, enggak kan, pasti tidak ada stepnya dan itu stepnya tidak sebentar gitu, jadi itu sih bedanya. Untuk produk tuh juga katanya berbeda ya Teh ya yang dipakai dengan event di luar wedding. Nah Atau kalau aku produknya maksudnya gimana, eh eh, brandnya lah gitu. Kadang brandnya dibedain gitu. Aku pernah denger-denger tuh seperti itu misalnya. kalau aku kebetulan makeup
tools makeup aku cuma di kotak aku itu doang tuh, nggak ada kotak lain. Maksudnya Oke. aku tidak membedakan jika yang booking aku itu makeup party, lamaran, pengajian siraman atau apapun itu rangkaiannya, aku pasti pakainya itu. Yang aku bedakan biasanya tone-nya, tadi ketelitian, coveragenya. Bukan berarti kalau aku make upin selain wedding aku nggak teliti, enggak. Tapi pasti di wedding harus ada ekstranya. Ya. Gitu. Karena Aku nggak kebanyakan membedakan sama sekali. Foundation aku nggak pernah beda. Tapi itu macam-macam. Itu pilihan. Itu kan pilihan teman-teman makeup artist ya. Cuma aku juga suka dengar sih kalau misalnya kayak ada harganya beda kalau pakai produk itu lokal. dia. Bener nggak? Ih, langsung Iya. to the point ya gue ya. Jadi kalau misalnya ada tuh price list pakai produk lokal atau misalnya produk import. Itu pilihan gitu. Itu silahkan aja. Kan ini maksudnya ini kan kita kan di industri ini juga harus punya taktik ya masing-masing kan harus punya apa ya harus punya Punya signature masing-masing strategi. gitu. Ya. Cuman aku kan anaknya pemalas ya, malas gitu tuh beda-bedain gitu tuh atau kayak gak kebayang kalau paginya aku make upin party abis itu aku langsung lanjut make upin wedding dan aku harus pakai bawa 2 tas atau 2 iji gimbring yang beda gitu kan susah ya jadi kayak dari dulu emang gak pernah bedain sama sekali nggak pernah. Even bulu mata pun nih kalau memang ternyata wedding aku butuhnya yang gak terlalu harus kelihatan, harus benar-benar yang senatural mungkin bisa jadi aku pakainya bulu mata yang aku pakein di prewedding atau di lamaran. Begitu juga sebaliknya. Kalau emang ternyata preweddingnya itu kita preweddingnya kayak shootnya ambilnya jauh gitu. Begini ya mungkin bulu matanya mungkin bisa jadi aku tambahin lagi seperti wedding bisa jadi kan itu balik lagi tergantung occasion yang diperlukan. Iya, temanya juga ya. Iya betul. Ya, mungkin juga karena pernikahan, apalagi di Indonesia itu kadang rangkaiannya banyak ya, apalagi kalau pernikahan adat bisa dari pagi, akad atau pemberkatan, lalu ada upacara adatnya panjang, lalu resepsi itu yang membuat dia pasti make up-nya harus tahan lama, belum lagi nangis atau di outdoor ya katanya. Iya, cuma di Indonesia ya yang Mungkin kayak atau ya kayaknya gitu sih. ya kan? Atau Nah, dari subuh banget, abis itu resepsinya ya, malam, tapi nggak make up ulang, hanya retouch iya, aja. iya. Langsung kayak, aduh pusing banget gue ini gimana? Iya, Aku sih iya. baru dapet kayak 2 minggu kemarin itu, dia resepsi doang. Resepsi doang, kebetulan memang karena nikahnya sudah tuh, mungkin karena faktor hormonal juga, jadi mukanya agak breakout. Terus kita resepsi doang, teh. Pas aku tuh udah ya oke, berarti nggak pakai retouch kan, karena aku langsung terima job selanjutnya. Lagi ngobrol, ternyata aku resepsinya 3 sesi. Yeah, right, gimana gitu ya. 3 sesi, 4 sesi, sorry, 4 sesi, berarti 3 kali break gitu. Ya 4 sesi, jadi sesi yang pertama break, sesi kedua break, sesi ketiga, dan begitu kan. Nah itu aku gimana nih bingung ya kalau nggak di retouch gimana gitu kan ya. Ternyata sih alhamdulillah sih baik-baik aja gitu kan. Nah kalau untuk yang kasus-kasus seperti itu tuh gimana ya? Tergantung keperluannya kali ya, gitu ya. Tadi tuh lebih ke apa maksudnya? Pertanyaan lebih ke apa? Em, Rangkaian pernikahan Indonesia kan Rangkaiannya. soalnya Nah, ya balik lagi panjang. rangkaiannya. Kalau aku balik lagi nih selalu tadi aja habis ngajar aku selalu bilang kayak uh, mau setipis apapun look pengantin kamu, kita nih ada di daerah tropis. Bener gak sih? Bukan Iya, yang kayak iya di Eropa benar-benar. dingin. Kan kalau misalkan di negara dingin kan pakai blush on kecil-kecil aja tuh sampai sore tahan ya. Bener gak sih? Ya, complexion aja. Paling kan cuman pakai cushion gitu. Kok sampai maghrib sih masih kayak nggak ada hinya-hinya kayak begini-begini nih gitu. Nah, tapi kan balik lagi di negara tropis ya mohon maaf ya kita baru make upan di jam 7 biasa jadi di jam 10 jam 11 sih udah keluar minyak. Udah juga adrenalinnya, udah juga cuacanya gitu. Jadi kalau aku nih, apalagi make upin yang harus kayak 1 hari penuh pasti aku ultra cover udah pasti dan aku pasti dibikin matte make upnya. Kenapa? Dibikin matte aja kalau di tropis nih Jakarta misalnya Bandung atau Kalimantan atau Sulawesi yang lebih panas atau Sumatera dia beberapa jam kemudian pasti akan mengeluarkan minyak bener nggak sih? Nah Iya, jadi kalau memang mau sheer ya itu yang dipilih menurut aku tebel atau tipis mengenai apa enggak itu adalah faktor warna. Tebel pun ultra cover pun kalau dibikin warnanya sesuai dengan warna kulit pengantinnya nggak akan kelihatan tebal. Coba deh.
teman-teman apalagi makeup artist senior tuh kayak, iya enak banget ya ngeliatnya kayak tipis banget ya, setipis kulit bawang gitu, tipis banget. Sebenarnya nggak setipis itu juga. Kalau setipis itu kayak baru siang belum resepsi udah kabur itu complexion. Tapi Hmm. pasti dia ultra cover, cuman nah itulah maksudnya kenapa mungkin bayar makeup artist tuh agak lumayan perlu effort ya bayarnya, karena memang pasti pengalamannya gitu kan. Teman-teman senior mau senior tuh dia cover tapi kelihatan gimana caranya tetap kelihatannya nggak tebal gitu. Jadi sampai akhir acara harusnya tetap masih stay. Oke. Oh ya tadi sempat nyebut soal retouch nih Teh. Berarti Mm-mm. seberapa penting kalau misalnya calon pengantin punya lebih dari satu sesi atau lebih dari dua sesi. Nah, seberapa penting itu kita juga pakai retouch itu? Karena sesi sekarang nih di zaman pandemi begini, sesi-sesi kan pada saat dia break sesi itu bisa jadi 1 jam kurang lebih. Nah isinya tuh bisa jadi makan gitu ya, bisa jadi juga istirahat gitu. Kalau menurut aku sih penting ya retouch-nya, itu penting banget. Kalau makan mungkin dijaganya makan, tetap harus ada beberapa sisi yang kita retouch gitu. Meskipun bukan hard retouch kayak cuman finishing aja, itu menurut aku sih penting ya. Kalaupun memang makeup artisnya nggak bisa standby, at least ada taruh tim, atau mungkin kalau cuma lipstick sendiri kayaknya retouch sendiri juga bisa ya kita ya. Ya nggak sih, kan kayak semua Ya, cewek ya, ya. pasti bisa tuh ya retouch lipstick sendiri gitu Yes. ya. Penting sih kalau buat aku retouch itu. Apalagi Oke, sesinya sampai apalagi sore nih, 4 sesi sampai ya. sore, pasti keringet sih. Maksudnya sedingin apapun ruangan AC itu pasti ada sih kita produce minyaknya. Terus sama mungkin sebelum pandemi ya. Kalau sebelum pandemi cipika-cipiki kali ya Teh termasuk ya nggak sih? Iya ya bener Jadi ya. rehat. Cipika-cipiki bener, Oke. cipika. Iya bener sih itu. Sekarang udah Cipiki-cipiki. enggak. Iya nggak boleh. Tapi susah ya kalau gitu teh. Namaste aja, tetap aja dari dekat. Ya Iya. apa udah biasa gitu intuisi untuk salaman dan cipika-cipiki itu tuh udah nggak Iya. bisa dihilangin gitu. Iya. Oke, nah berarti kalau misalnya nih Teh bocoran nih, kira-kira berapa sih budget range budget yang harus dipersiapkan nih. Jadi supaya Bright Studio juga bisa kira-kira nih mau spare budget berapa nih untuk makeup artist. Waduh, kalau itu bingung tuh jawabnya gimana ya. Ini kayak lucu juga tadi tuh pas aku pulang dari dari kelas makeup aku, terus ada yang datang gitu pas banget mau pulang, terus kayak ngobrol-ngobrol. Jadi gimana nih Teh kalau aku mau booking buat Juli 2022, aku DP-nya berapa ya? Tanya dulu sama admin aku berapa. Sebenarnya kalau berapanya sih itu apa ya, nggak bisa dijadiin tolak ukur mulai dari berapa ke berapa, karena kan balik lagi masing-masing makeup artist pasti beda. Buat aku mahal belum tentu kata kamu mahal, bener nggak sih? Itu Iya. relatif gitu. Jadi kalau buat aku nih ya sekarang nih, kalau misalnya aku boleh saran, oke, dari mulai sekarang mau makeup sama si A, ancer-ancer nih, maksudnya kayak minta info berapa sih harga A itu sekarang, korelasi nih tahun depan kira-kira naiknya berapa, gitu aja sih. Gitu ya, hitung-hitung sendiri lah ya, Gitu kira-kira. itu kita sendiri gitu, maka pokoknya Da- gini, kata aku murah kan belum tentu menurut temen aku kayak menurut aku segini oke lah, segini oke juga, maksudnya terus kata aku murah banget segitu gitu kan, macam-macam ya. Iya, Kayak iya, iya, aku tuh punya benar. punya temen lucu deh gini, jadi dia tuh mau cari fotografer buat weddingnya dia, terus dia datang ke satu fotografer, padahal menurut aku itu udah, ih lumayan loh itu price, maksudnya bukan price ya, lumayan juga nih gitu. Terus dia bilang gini, ini tapi aku nih harga wedding kan, bukan bukan harga lamaran kan, nah kan masing-masing beda ya gitu. Padahal menurut aku tuh kayak yang itu lumayan loh gitu, menurut dia kayak tapi ini lamaran doang apa udah sama wedding nih gitu. Beda-beda Ya, tapi sih. sebenarnya juga jangan apa ya, Brestubi juga berhak lah ya nanya membandingkan harga juga Oh iya dong, berhak tentunya. ya. Dan Iya, tapi pastinya juga harus bukan harus ya, maksudnya mungkin harganya itu bisa berbeda dilihat juga karena dari pengalamannya, betul nggak Teh? Pengalaman tiap makeup artis juga gitu berbeda ya, dan gitu ya. dan Seneng deh kalau ada dari yang ngomong daerah kayak gini. dan dari kota juga nggak sih Teh? Maksudnya bisa jadi Area yang ya. di Jakarta sama yang mungkin di daerah Sumatera mungkin bisa juga berbeda nggak sih Teh? Gitu juga nggak? Bisa, bisa sih karena kan
living cost kan beda-beda ya di setiap daerah ya. Nah, iya. Ya, living cost kan beda-beda. Kayak kalau kita compare Bandung sama Jakarta, pasti kalau punya uang 100.000 di Bandung masih bisa beli-beli segala macam tuh. Kalau di Jakarta kayak bayar parkirnya 30.000 gitu kan ya. Nah, itu kan Iya, iya, bisa iya. dijadikan juga, pasti beda-beda gitu. Terus kita nggak bisa samain misalnya di Bandung, abis itu kita menyamain dengan di Jakarta. Menurut aku juga karena living cost-nya beda juga harus disesuaikan sih. Hmm, 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 hmm. Oke, berarti Mbak Subi jangan takut untuk coba tanya-tanya aja gitu kan, dan Iya. nggak ada salahnya untuk ya mempertimbangkan, nggak harus langsung abis nanya nggak harus langsung booking gitu kan. Kita pasti Iya dong, mempertimbangkan dan jangan tentunya. lupa ya, dan jangan lupa pastinya harus kembali lagi ke budget, punya budget berapa nih gitu Iya, ya nggak sih Teh? sama kalau Oke. nanya price list mungkin gini kan, price list masing-masing vendor termasuk makeup artist tuh beda-beda. Tapi ingredientnya juga beda-beda kan. Misal ada yang harganya 500.000, nah tuh harganya 600.000. Tapi si 600.000 ini ternyata udah termasuk makeup mama, misalkan ternyata udah termasuk ininya, Hmm. udah termasuk shadow atau hijab. Jadi jangan cuma dilihat hasil akhir berapa rupiahnya, tapi lihat ingredientnya juga sih menurut aku. Semua vendor sih, supaya Iya, objektif. iya, iya. Iya, iya, benar banget. Oke, jangan lupa diingat ya tipsnya Bright to Be Jangan lupa dari diingat Teh tipsnya. Kirana. Sama harus Oh, sering-sering ngobrol sama wedding consultant kalian. Ya, oke, iya, iya, betul, betul. Dengan nanya, apa namanya, nanya rekomendasi juga ya, sama si iya, wedding consultant juga bisa, iya. betul. Oke, Sama Teh. sama sama user sih ya, kalau rekomendasi ke selain ke wedding consultant udah Iya, pasti itu iya. kan, maksudnya kayak itu adalah partner kalian sampai kalian nanti nikahan gitu. Tapi ke user artinya kayak yang sudah pernah pakai, teman-teman itu ditanya langsung Hmm. deh. Sosmed memang menggiring kita. Tapi untuk Mm, mm, bisa mm. kita decide sesuatu, ada baiknya memang kita tanya sama si plan B tadi. Review ya, kalau ada orang yang Betul, dikenal pernah pakai review, iya. betul, betul. Oke nih Teh. Nah, terakhir nih Teh, gini, kita semua tahu Teh Kirana udah make upin beberapa public figure nih Teh, gitu. Mungkin kalau dari sebagai makeup artist yang udah lama bergelut di bidang ini gitu, kalau misalnya public figure tuh ada request lucu-lucu nggak sih Teh? Atau sebenarnya nggak public figure juga ternyata banyak request lucu-lucu? eh Request apa ya? Enggak sih, Atau malah mungkin Teh lebih tertekan kalau gimana, maksudnya apakah ada rasa karena public figure atau sebenarnya semuanya sama aja gitu? sebenarnya tuh biasanya kalau baru mau make upin salah satu public figure, tadi sebelumnya belum pernah make upin gitu ya, ini kayak kali pertama gitu. Pasti sih ada kayak yang, aduh dia sukanya apa ya, dia deg-degan juga, kayak maunya kan sekali di make upin terus kayak puas, kalau bisa repeat order pasti ya, nggak cuma public figure, semua orang gitu kan. Nyaman intinya gitu. Jadi aduh ini gimana sih, pertama ada deg-degannya, takutnya kayak ini dia nyaman gak sih kalau kan aku tuh orangnya ngobrol mulu ya, beneran deh. Sampai-sampai sekarang tuh kalau pas zaman PPKM atau pandemi gini selalu pakai masker, udahan make up tuh aku capek banget. Kenapa capek? Kayaknya kurang oksigen deh, kayak ngomong mulu kan di dalam masker gitu. Nah, apakah nih orang nyaman gak kita ngajak ngobrol terus gitu kan ya, atau kalau kita diam terus malah dia nggak nyaman atau gimana, itu kan sebenarnya perlu kita cari tahu. Apapun itu sebenarnya, kalau kita pakai intuisi dari mulai kayak pertanyaan ke satu, kedua, ketiga, kita udah bisa jawab loh, maksudnya udah bisa kasih clue kita loh bahwa ini orang apa namanya, nyaman kita ajak ngobrol apa enggak, ya kan gitu kan. Tapi tetap dari awal-awal tuh kita kasih nanya ininya itunya gitu kan. Nah, biasanya tuh aku tipsnya nih ya, teman-teman yang mau make up in public figure ya pasti udah pada sering gitu tanya. Aku suka tanya sama makeup artist yang sering make upin dia gitu. Hmm. Alhamdulillah tuh teman-teman make up sih baik-baik banget gitu ya, kayak dulu tuh pertama kali make upin Raisa tuh aku deg-degan banget tuh. Pas pertama kali aduh mesti gimana, langsung chat Cimarlen, Cek, nanya dong, lu besok make upin ya gitu, kok lu tahu? Iya Raisa cerita gitu. Oke udah, make up apa? Kalau gue sih biasanya ini langsung kayak, oh my god, gue nggak ada, beli. Ya, nah tuh sempat sempat tuh ada kayak gitu tuh insecure-nya kan. Nah yaudah dipakein kan, dipakein terus kayak yaudah dia nggak komen. Nah pas lagi make up selanjutnya yang make up kedua, terus aku iseng ganti complexion yang tadi yang pertama kali aku pakai, ternyata nggak apa-apa juga dia. Oh ya, tapi paling enggak di first impression kita, first impression dia ke kita tuh udah tenang ya kan gitu. Nah biasanya sih Iya. tipsnya aku gitu, nanya sama siapa, kayak
kemarin tuh make upin Dede pertama kali tuh kayak stalking nih, Dede kalau di make up itu kayak gimana gitu. Terus tapi ternyata memang anaknya enak ngobrol, terus aku nanya kamu sukanya kayak gimana, aku langsung nanya kayak gitu. Sama sih semua, nggak cuma klien, artis atau siapapun pasti aku nanya mau make upnya kayak gimana. Iya, jadi eh, itu juga ini sih ya, maksudnya kayak memperlihatkan profesionalisme di antara makeup artist juga gitu kan. Nggak cuman kayak oh terima order gitu, tapi cari tahu sendiri gitu. Mm-mm. Apalagi dia public figure gitu kan. Ternyata Mm-mm. kalian di belakang saling berkomunikasi dan saling Oh bertukar tentunya knowledge ya. gitu. Nggak usah makeup artis kayak misalnya gini kan suka ada nih misalnya aku make upin wedding terus kayak teman aku make upin kayak pengajiannya. Terus biasanya kan suka ngetek gitu kayak ini besok di make upin sama Kirana gitu kan. Terus aku langsung DM, "Ih, cantik banget. Kamu pakai foundation apa?" gitu kan. Ya nggak apa-apa Hmm, juga kan pengen tahu ya. Artinya bukan iya. mereknya tapi kan kalau kita makeup artist udah tau nih pakai foundation A itu ingredientnya oh dia oil base, oh dia water base. Oke, besok kayaknya bagus nih anak pakai water base atau oil base gitu-gitu aja. Hmm, oke, seru banget Teh Kirana dengan rahasia-rahasia di balik layarnya, dengan Rahasia. tips-tips ya, dengan tips-tipsnya segala macam. So, Brides to be jangan lupa di minggu ini kita ada Brides Story Wedding Week Celebration untuk cari-cari kebutuhan pernikahan kamu, karena bisa Wow, di ketemu mana yang tuh di mana? insider di aplikasi Brides Story Teh. Oh, oke. Kita Nah, di itu juga aplikasi. penting loh. Itu juga sangat membantu loh. Itu juga Iya, sangat iya, membantu iya. ya. Heeh. Membantu apalagi banyak diskon. Hampir Banyak, 50% wow. juga ada. Penting, penting. Ada cicilan juga, cicilan Oh my God. Presto bisa Seriusan? cicilan. Iya teh, Caranya makanya teh. gimana? Coba, coba, coba. Jelasin, jelasin. Pasti pada pengen tahu caranya gimana. Nah, pokoknya download aplikasi Brightstory atau langsung ke situsnya Brightstory, lalu registrasi Oke. jadi user dan situ langsung bisa lihat-lihat tuh semua diskon-diskon spesial, deals-deals spesial dan semuanya bisa pembayarannya melalui cicilan. Oh, itu Gitu. ada vendor-vendornya gitu ya? Iya betul, mau Oh, kebutuhan berarti aku pernikahannya harus apa? masuk dong. Aku harus masuk ya. Iya dong teh. Jadi user dan jadi vendor. Jadi user dan jadi vendor. Jadi. Benar, 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 benar. Oke, dan online event ini cuma sampai tanggal 2 Oktober, jadi tinggal 2 hari lagi nih. Oke. Nah, Teh Wow. Kirana, terima kasih banyak. Sukses Sama-sama ya. selalu untuk Sama-sama. Biasanya juga sukses selalu. tim Kirana Fahri MUA school-nya juga sukses selalu. Kirana Wedding Amin, Planner juga sukses amin. selalu. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, berbagi tips dan segala macam. Ya, oke. Oke, Saya soon. Bel Biareski undur diri. Terima kasih Brestubi yang sudah menonton. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye, thank you ya. Bye-bye.